Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki kebaktian kita pada hari ini di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi anakmu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 127 ayat 2. Dengarkanlah hukum Taurat. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka
untuk berharap yang lebih baik daripada-Mu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis, dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus, Yesus Tuhan kami. Amin. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan Kau biarkan aku sendirian. Engkau sahabat dalam perjalanan, janganlah ya Tuhan aku Kau tinggalkan. Terimalah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat 1. Telah datang tabib yang besar,
firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8. Kita membaca secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 474 ayat 3. Bila Yesus sahabatku, dunia menggodaku, Tuhan Yesuslah pemenang, Dia memenangkanku, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus obatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 487 ayat 1 dan 3. tekun di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi renungan atau khotbah pada ibadah Minggu hari ini, Minggu Rogate, yang diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-17, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarikh 17, mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu,
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom buat kita semua. Pada hari ini tidak ada yang bisa mengambil sukacita kita pada hari yang dipermuliakan ini. Pada hari Minggu ini kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau tidak harus berkumpul di rumah Tuhan, tetapi di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan bisa hadir di mana-mana. Yesus yang kita kenal itu adalah Tuhan yang omnipresent, yang bisa hadir di mana-mana tanpa bisa dihalangi oleh tempat, ruangan, atau lain dan yang lain sebagainya. Itu sebabnya tidak ada satu kurang sedikit pun sukacita kita ketika kita beribadah saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari Minggu ini disebut dengan Minggu Rogate, yang artinya adalah berdoa. Minggu Rogate yang berarti berdoa. Kita semua anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan dan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus, yang mau menurut Yesus, yang setia mendengarkan pelajaran bimbingan Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang hidup di dalam doa. Tanpa doa, hidup kita hampa. Tanpa doa, bahkan kita sudah dikategorikan menjadi orang yang mati. Itu sebabnya tokoh reformator Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah napas orang Kristen. Biasa kita berdoa dan bahkan selalu kita lakukan. Bukan hanya sekali dalam satu hari, bahkan bisa berkali-kali. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati bahwa doa itu bukanlah sekedar rutinitas. Seolah-olah mengatakan kalau kita mau makan lalu berdoa, kita mau tidur lalu berdoa. Sekali lagi, jauhkan dari pemahaman yang rutinitas. Tetapi doa adalah kebutuhan kita. Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan yang menciptakan kita. Kita terhubung dengan Tuhan yang mampu memberikan apa saja yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Ada hubungan langsung, connecting to God. Itu yang kita lakukan ketika kita berdoa. Itu sebabnya berkali-kali tadi kami katakan Bapak Ibu, doa itu bukan rutinitas, tetapi kebutuhan dan keharusan bagi kita. Karena itu adalah bagian kehidupan kita. Doa itu adalah napas kita. Tanpa doa, kita adalah mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa, tentu banyak hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Terkadang banyak daftar uraian kebutuhan, bahkan Bapak Ibu terselip juga keinginan. Terselip juga keinginan yang kita utarakan, yang kita sampaikan kepada Tuhan dan berharap, sekali lagi berharap Tuhan akan berikan itu. Hampir semua orang yang berdoa berharap kepada Tuhan sebagai alamat doa, Tuhan kabulkan. Hanya saja Bapak Ibu, kita juga harus tahu, ternyata dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khusus tentang berdoa, Tuhan Yesus justru tegas mengatakan, apa yang kita minta dalam doa, uraian permohonan kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan juga lebih tahu apa yang
kita butuhkan. Nanti kita baca dalam Matius 6 ayat 8. Allahmu yang di sorga lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Dan kita harus akui, dari banyaknya uraian, permintaan, permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa, hampir lebih banyak dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati makanan dan minuman, Tuhan berkati itu seketika itu juga. Kita berdoa kepada Tuhan supaya perjalanan kita sehari-hari selamat didengarkan oleh Tuhan itu. Dan banyak lagi. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus tahu, terkadang, sekali lagi terkadang memang apa yang kita uraikan itu Tuhan kadang mengatakan, permintaanmu ini saya pending dulu. Permintaanmu ini nanti dulu. Kembali ke Matius 6 ayat 8 tadi. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Lalu dia jawab itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita uraikan, kita sampaikan permohonan 10, seolah-olah Tuhan tidak menyampaikan 2, jangan marah. Dan bahkan jangan sampai mengubur sukacitamu. Jangan sampai karena ada permohonan kita, mungkin kita sampaikan 10, Tuhan jawab 9, Tuhan berikan 9, 1 dipending, lalu kita marah kepada Tuhan. Jangan gara-gara 1 tadi, 9 ini hilang. Tetapi kita tetap harus tahu dan yakin Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jangan sampai hilang sukacita kita. Bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan berikan dan jawab doa kita. Bersabarlah ketika apa yang dipending oleh Tuhan dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak kenal Raja Daud? Walaupun dia berlatar belakang orang yang kecil, tetapi kita harus percaya bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Dari ketidakmampuannya, lalu Tuhan mengangkat dia, memperlengkapi dia, bahkan di luar pikirannya. Tidak masuk akal Bapak Ibu kalau Daud itu bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang ahli perang. Tetapi justru dengan persenjataan kecil, dia bisa menang. Tidak ada yang mengira kalau Daud itu bisa mengalahkan Saul. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Itulah yang menjadi latar belakang nats ini. Daud menjadi raja, dan kemenangan demi kemenangan diberikan Tuhan kepadanya. Bahkan ketika berperang melawan Filistin, kita masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu tentang bagaimana mereka memelihara, mengangkat tabut perjanjian itu. Itu juga menjadi latar belakang nats ini. Tabut perjanjian itu sudah dibawa ke Yerusalem. Sebagai tanda kehadiran Tuhan, mereka sudah memilikinya. Hanya saja Bapak Ibu, tabut perjanjian itu masih ditempatkan di sebuah kemah. Belum di rumah Tuhan. Melihat itulah, Daud sebagai pimpinan, sebagai raja, yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Agar Tuhan mengizinkan dia untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem, dengan tujuan agar tabut perjanjian itu bisa ditempatkan di rumah kudus, di rumah Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan mereka lihat ketika mereka berkumpul di rumah Tuhan. Itulah permohonannya. Secara manusiawi Bapak Ibu, sah-sah saja Daud meminta itu. Dan sebenarnya dari segi potensi, posisi dia, kuasa dia sebagai raja, apa sih yang tidak bisa dia lakukan?
Secara kemanusiaan, karena dia adalah pemegang tampuk kerajaan, bisa saja dia suruh rakyatnya, orang-orang ahli bangunan untuk membangun itu. Tetapi sekali lagi, karena yang dia bangun itu adalah rumah Tuhan, itu sebabnya dia izin dulu kepada Tuhan. Dan berharap dan sangat berharap Tuhan mendengarkan permohonannya. Permohonan yang luhur. Permohonan yang tidak muluk-muluk sebenarnya. Tetapi ternyata Alkitab mencatat Bapak Ibu, Tuhan sepertinya, kalau kita pakai istilah tanda kutip, mempending rencana itu. Lalu Tuhan Allah menyampaikan itu kepada Daud lewat Nabi Nathan, mengatakan bahwa bukan kamu yang membangun. Bukan kamu yang membangun, bukan saat ini. Tetapi keturunanmu lah, anak-anakmu lah yang akan membangun rumah Allah itu. Keputusan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Dan Daud walaupun sebagai seorang raja, dia tidak terlalu banyak berkomentar, dia tidak melawan kepada keputusan itu. Istilah pengadilannya, dia tidak naik banding. Dia terima saja keputusan Tuhan bahwa yang membangun itu adalah anak Daud. Kenapa dia bisa terima itu Bapak Ibu? Seperti yang kami katakan tadi, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh seorang raja? Mungkin hitungan hari rumah Tuhan itu bisa berdiri. Tetapi kembali, walaupun Daud seorang raja, dia merasa masih ada kekuatan yang luar biasa di atas kekuatannya, yaitu kekuatan Tuhan. Apakah dia kecewa? Nas ini mengatakan tidak ada kekecewaan sedikit pun di hati sang raja yang punya kuasa itu. Tetapi justru dalam nas ini pada perikop khotbah kita pada hari ini yang diberi judul Doa Syukur Daud. Tidak ada menampakkan kekecewaan yang luar biasa daripada Daud. Tetapi dia kembali mengingat betapa besarnya berkat Tuhan yang dia rasakan. Ditorlaudo pamikirion ni si David akamanga kainang ubal gado pe pasu-pasu na zinalona nasiat dewata martibakkon naso pinasahat ni dewata adupe. Ay pasahaton ni dewata adoy alay tang marhite ibana marhite yanakonna. Karena itu Bapak Ibu sejenak kami harus selalu katakan itu, bersyukurlah Bapak Ibu kalau semasa hidupmu Tuhan memakai kamu untuk membangun rumah Tuhan, membangun gereja. Itu harus kita katakan. Bersyukurlah kita kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Kita lihat sejarahnya Daud, dia raja, tapi Tuhan pending, bukan dia yang membangun. Sekali lagi bersyukurlah, walaupun kita harus berjerih payah, bahkan bersyukur kalau Tuhan memakai kita menjadi alatnya untuk memberitakan berita kebenaran. Kembali kepada nas ini, dia bersyukur, bukan kecewa. Tetapi dia pergi ke kemah itu, kemudian berlutut berdoa kepada Tuhan sambil mengucap syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan. Walaupun dia adalah orang nomor 1 ketika itu di Israel, dia adalah raja, tetapi dengan kerendahan hati dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Hal ini Bapak Ibu tentu berangkat dari perenungan kerendahan hati. Bahwa dia tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Tuhan. Bahkan dia mengumandangkan, mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Kepada dia, kepada keluarganya, yang hina dipermuliakan oleh Tuhan. Berharga
di mata Tuhan. Dan bahkan bukan hanya Daud yang berharga, keluarganya juga, bahkan Israel diberkati oleh Tuhan. Pengenalan akan besarnya kuasa Tuhan dan besarnya berkat Tuhan dalam kehidupan ini, itulah yang bisa menghantar kita kepada suatu perenungan yang besar. Berkat Tuhan, jawaban doa sangat lebih besar dibandingkan permohonan kita, doa kita yang bisa saja dipending oleh Tuhan. Bapak Ibu, itulah doa yang berharga dari seorang raja yang bijaksana. Itulah ucapan syukur lewat doa yang disampaikan oleh Daud mengenal siapa dia. Dia tidak mau mengedepankan pikiran dan kekuatan yang ada pada dia, tetapi justru mengingat, siapakah aku yang sebenarnya. Bapak Ibu, dalam doa kita juga, yang paling utama kita sampaikan, kita uraikan adalah bagaimana kita sebenarnya mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Daud mampu bersyukur karena dia merasa dia adalah manusia yang biasa, yang hanya dilayakkan oleh Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah manusia yang biasa, yang hina. Hanya saja Allah mau melayakkannya. Dan lebih dari situ Bapak Ibu, yang kedua, Daud merasa Tuhan itu sangat baik, pemaaf. Walaupun Daud bijaksana, tetapi sebagai manusia biasa dia juga jatuh ke dalam dosa. Tetapi dosa yang dia lakukan justru tidak dibesar-besarkan oleh Tuhan. Tuhan mau memaafkan segala dosanya. Bahkan yang ketiga, Allah masih mau memberkati keluarganya, memberkati saudara-saudaranya. Tidak ada Allah lain yang baik melebihi kebaikan Tuhan, termasuk dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, lewat ibadah kita pada hari ini, doa kita yang paling utama, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Bersyukurlah atas apa yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Semua itu bukan karena kebaikan kita, tetapi justru karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa saat ini Bapak Ibu, ternyata tidak ada kekuatan lain yang bisa kita kedepankan kecuali membangun hubungan kepada Tuhan dan berdoa. Tanggal 14 Mei 2020, negara ini tidak lagi mengenal agamanya apa, tetapi menyerukan untuk berdoa bersama, untuk berdoa bersama, berdoa syafaat. Sekali lagi, tidak mengenal dia agama apa. Ternyata bukan lagi gereja atau lembaga-lembaga keagamaan yang menyerukan untuk berdoa. Bahkan lembaga pemerintah pun menghimbau agar seluruh masyarakat berdoa bersama menghadapi apa yang terjadi. Tentu itu berangkat karena kita, negara, bahkan pemimpin kita merasakan tidak ada lagi kekuatan yang lain yang bisa mengalahkan apa yang terjadi ini, kecuali connecting God, berhubungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, tugas kita adalah berdoa. Dan selalu, itu sebabnya salah satu ayat Alkitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang menjadi nas Alkitab terpendek dari seluruh Alkitab. Kalau kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa.
dengan dua kata menjadi satu ayat dalam Alkitab. Tetaplah berdoa. Nangidok akamanga kenang masadi alai manorus mamartangiang. Tetaplah berdoa. Karena itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Dan pada bagian lain Bapak Ibu, kita selalu diingatkan ketika kita berdoa, di luar kita mengucap syukur kepada Tuhan, menguraikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita, biarlah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang mengatur segala jawaban doa kita. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa? Kita baca dalam Matius 26 ayat 39. Jangan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah kehendakmu. Kalimat itu sebaiknya menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita imani, jangan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah kehendakmu. Artinya jawaban doa hanya Tuhan yang mengatur. Dan setiap orang yang beriman, orang yang berdoa di dalam iman, meyakini bahwa Tuhan akan menjawab segala doanya. Tuhan Yesus katakan itu dalam Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Berdoa dan percaya, Tuhan akan menjawab itu. Dan kamu akan menerima itu. Doa itu Bapak Ibu sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kalau kita baca Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan benar dia lakukan. Tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan tidak pernah marah mendengar doa kita. Hanya saja kalau kita sudah yakin bahwa dialah yang menjawab doa kita, biarkan dia yang bekerja. Pernah ada suatu ketika, seorang pemuda yang umurnya sudah di atas 30 tahun, dan sebagai orang Batak, orang tuanya sudah menyuruh dia untuk menikah. Karena itu adalah bagian tanggung jawabnya juga. Kesehariannya dia adalah orang yang baik. Dia orang yang cerdas, berhati yang mulia, hampir jarang menyakiti sesamanya. Persoalan doa, dia benar-benar hidupi itu. Itu sebabnya suatu ketika dia berdoa kepada Tuhan dan pokok doanya adalah tentang jodoh. Wajar-wajar saja. Tuhan tidak marah itu. Karena dia yakin, kita yakin bahwa jodoh juga adalah berasal dari Tuhan. Hanya itu yang dia minta, ya Tuhan, kasihilah hambamu. Berikanlah jodoh yang sepadan kepada hambamu ini. Dia katakan amin. Lalu seolah-olah ada bayangan yang mengatakan kepada dia, besok pergilah ke rumah sana. Kamu akan menemukan jodohmu di sana. Lalu singkat cerita, dia pergi ke alamat itu. Lalu dia menemui sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Pintunya tertutup, lalu dia menggedor. Dia mengetuk pintu, tidak ada yang membuka. Dia sorong itu pintu, pintunya terbuka. Yang menyambutnya bukan orang, bukan tuan rumah atau manusia yang berada di rumah, tetapi seekor anjing yang begitu galak, yang tugasnya menjaga rumah. Dalam cerita itu disebut, anjing itu menggigit pemuda itu, lalu mengalami luka. Sinambungan cerita, dia harus dirawat di rumah sakit. Karena takut gigitan anjing itu berbahaya dalam kehidupannya. Perawatan demi perawatan dia terima. Yang namanya juga rumah sakit adalah pasti ada perawatnya,
ada dokternya yang baik-baik. Ternyata ada seorang perawat yang begitu baik merawat dia dengan ketulusan hatinya. Dan ternyata Bapak Ibu, itulah namanya cinta, kata orang muda. Terkadang di luar pikiran. Si perawat itu cantik, pemuda itu juga ganteng, mereka sama-sama single. Dan itulah pekerjaan Tuhan ternyata. Mereka diperkenalkan dan menutup cerita itu, mereka menikah. Padahal awalnya pemuda itu marah. Apakah anjing ini yang menjadi jodohku? Dia seolah-olah marah kepada Tuhan, tetapi ternyata lain. Seandainya dia tidak digigit oleh anjing itu, dia tidak akan dirawat di rumah sakit. Seandainya dia tidak dirawat di rumah sakit, tidak akan berkenalan dengan perawat itu. Begitulah terkadang Bapak Ibu, jawaban segala doa kita. Tuhan lebih tahu. Terkadang kita harus dibawa berjalan ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui bahwa hidupmu bukan kamu yang mengatur, tetapi hanya Tuhan yang tahu segala-galanya, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupanmu. Karena itu, Bapak Ibu, jadilah menjadi orang-orang yang berdoa. Jadilah orang yang hidupnya di dalam doa dan benar-benar menghidupi doanya setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada ibadah kami pada hari Minggu ini, pada Minggu Rogate ini, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu berdoa, menyampaikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah bagian kehidupan kami. Doa itu adalah napas kehidupan kami. Biarlah kami sepanjang hidup kami ini Tuhan, menjadi orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dan benar-benar meyakini kuasa dan kekuatan doa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Biarlah lewat bimbingan-Mu, bimbingan Roh Kudus, kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini. Engkau telah izinkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Walau sebenarnya Tuhan, kami semua sudah rindu untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Tetapi walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, jangan sampai menghilangkan sukacita kami. Jangan sampai mengurangi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena dimanapun kami berkumpul, dimanapun kami beribadah, Tuhan Yesus selalu hadir dalam ibadah kami. Kami mau berdoa Tuhan, buat apa yang terjadi saat ini. Virus corona yang masih hadir dalam kehidupan di dunia ini, khususnya dalam kehidupan kami di negara ini, dan juga jemaat-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan kami serahkan segala sesuatunya itu. Karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bisa menaklukkan itu. Itulah menjadi pokok doa kami yang utama juga Tuhan pada hari ini. Kami yakin ketika pergumulan hidup ini kami serahkan hanya kepada Tuhan, kami yakin Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu AKBP Bonang Indah ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selalu melindungi, memberkati, menjagai, memberikan kesehatan, menjauhkan mereka dari ancaman virus corona itu, dan bahkan dari sakit penyakit yang lain. Biarlah dengan penyertaan Tuhan, seluruh jemaat-Mu dan juga kami para parhalado-Mu dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Doa kami, dalam waktu yang cepat virus corona ini akan dapat berakhir, sehingga kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus. Para jemaat-Mu juga dapat bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik, sehingga hilang segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, yang berduka juga, biarlah Tuhan yang menghiburkan.
Kami berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini mungkin sudah mengalami pemutusan hubungan kerja di mana mereka bekerja. Biarlah Tuhan yang memberikan petunjuk jalan kehidupan kepada mereka, sehingga mereka masih dapat melakukan pekerjaan, dan lewat pekerjaan itu Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami mau berdoa buat pemerintah kami yang berjeripayah untuk melakukan apa yang terbaik demi jalan keluar memutus mata rantai penularan virus corona ini. Sertai mampukan mereka Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dan juga ingatkan kami seluruh masyarakat agar dapat mematuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah kami, sehingga penularan virus corona ini dapat berhenti. Kalaupun kami harus masih berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan segala aktivitas kami dari rumah, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kami juga berdoa buat para medis kami, para dokter, dan para perawat yang bekerja di rumah sakit, yang berjuang untuk membantu orang-orang yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan yang memampukan dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua.